Jakarta, Indonesia. Kota metropolitan yang penuh oleh beraneka ragam pekerjaan dan kegiatan. Tak heran jika polusi udara di kota ini semakin memburuk setiap harinya. Tapi, apakah Anda tahu kualitas udara yang buruk dapat mengakibatkan kematian bagi Anda? Lantas, bagaimana mencegahnya? Apa langkah yang tepat yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi karbon di kota metropolitan ini? Simak terus bersama saya, Arisya, hanya di Vokasi Flash. Polusi udara di Jakarta kian hari makin memburuk. Faktor penyebabnya tak jauh dari emisi transportasi serta polusi dari manufaktur industri akibat tingginya penggunaan batu bara. Buruknya kualitas udara dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kami menghadirkan Dr. Rizky Haruman, seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Harapan Kita, agar bisa memberikan informasi dan langkah-langkah terkait kualitas udara di Jakarta ini. Buruknya kualitas udara akhir-akhir ini, terutama di Jakarta, itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Seperti yang kita lihat, Jakarta saat ini sedang giat-giatnya melakukan banyak kegiatan konstruksi dan lain hal, jadi banyak juga polutan yang berasal dari manufaktur, maupun dari debu-debu jalanan, dari konstruksi. Dan yang cukup memprihatinkan adalah jumlah emisi yang didapatkan dari transportasi. Dan juga saya juga banyak dengar banyak pabrik-pabrik yang berada di, mungkin bukan di Jakarta, namun di lingkungan di sekitar Jakarta, dan itu cukup banyak berpengaruh ya terhadap tingginya polusi udara yang ada di Jakarta ini. Sehingga hal ini bisa menyebabkan masalah yang mungkin saya tahu ya adalah masalah medis yang disebabkan oleh hal tersebut. Kelompok yang rentan sejauh ini ada, terutama ada yang pertama adalah anak-anak atau balita ya. Jadi anak-anak ini dia menghirup udara lebih banyak jika kita compare dengan berat badannya. Jadi udara yang dihirup per berat badan itu anak-anak cukup tinggi, karena anak-anak juga termasuk kelompok yang imunnya juga masih berkembang. Ini juga salah satu yang menyebabkan anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan. Lansia di sini yang biasanya berusia lebih dari 65 tahun, biasanya sudah terdevelop tuh penyakit-penyakit sebelumnya. Sudah ada masalah pernafasan, sudah ada masalah jantung atau kardiovaskular. Yang apabila terkena polusi udara, ini bisa memperparah atau membuat penyakit yang sudah dideritanya itu menjadi kurang baik atau bisa jadi kumat kembali. Tindakan konkretnya bisa banyak ya. Pertama adalah menguatkan host itu sendiri, menguatkan diri kita sendiri. Bagaimana kita agar selalu fit. Caranya mungkin sudah banyak diketahui dengan cara makan yang baik, dengan asupan yang cukup ya. Kita minum juga harus yang cukup. Perlu menjaga lah ya dengan cara berolahraga. Mungkin saat ini terbatas jadi olahraganya di dalam ruangan terlebih dahulu karena masih tingginya polusi. Bagi yang banyak perlu keluar ruangan, ya kita harus modifikasi lifestyle kita, gaya hidup kita dengan cara menggunakan masker. Untuk saat ini ada banyak jenis masker, namun yang kami tahu untuk memfilter lebih baik ya itu ya yang kita tahu adalah masker KN95 atau N95. Itu yang cukup baik dalam memfiltrasi udara-udara. Jangan lupa menggunakan masker jika sedang berpergian keluar ruangan. Baik pemirsa, sudah kita dengarkan informasi dan wawasan yang disampaikan oleh Dr. Rizky, dan mari kita pulihkan kualitas udara di kota tercinta ini. Tetap semangat beraktivitas dan jaga kesehatan. Saya Arisya, pamit undur diri, terima kasih.